Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada manusia nikmat yang sangat banyak dan besar. Di antara nikmat Allah yang terbesar, setelah nikmat iman dan Islam, ialah nikmat berbicara dengan lidah, nikmat kemampuan menjelaskan isi hati dan kehendak. Lidah adalah senjata bermata dua. Meski lidah merupakan nikmat yang besar, namun kita perlu tahu bahwasannya lidah yang berfungsi untuk berbicara ini seperti senjata bermata dua, maka alangkah baiknya berfikirlah sebelum berucap. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya kalau klik dulu subscribe dan share agar dapat mendukung channel ini dan berbagi kebaikan serta ilmu yang bermanfaat. Sahabat beriman, seringkali lisan ini tergelincir mengucapkan kata-kata kotor, mencela orang lain, membicarakan orang lain padahal dia tidak senang untuk diceritakan. Bahkan seringkali tanpa kita sadari lisan ini mengucapkan kata-kata yang mengandung kesyirikan dan kekufuran. Harusnya setiap muslim mengoreksi diri dalam setiap tingkah lakunya, apalagi dalam perkara lisannya, yang begitu enteng mengucapkan sesuatu karena keluar dari lidah yang tak bertulang. Ingatlah sahabat beriman, setiap yang kita ucapkan, mencakup perkataan yang baik dan buruk juga yang sia-sia akan selalu dicatat oleh malaikat yang setiap saat mengawasi kita. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surah Qaf ayat 18, ucapan dalam ayat ini bersifat umum. Oleh karena itu, bukan perkataan yang baik dan buruk saja yang akan dicatat oleh malaikat, tetapi termasuk juga kata-kata yang tidak bermanfaat atau sia-sia. Maka seharusnya kita selalu merenungkan ayat berikut agar tidak mudah mengeluarkan kata-kata dari lisan ini. Kita dapat melihat contoh ulama yang selalu menjaga lisannya bahkan sampai dalam keadaan sakit. Imam Ahmad pernah didatangi oleh seseorang dan beliau dalam keadaan sakit. Kemudian beliau merintih karena sakit yang dideritanya. Lalu ada yang berkata kepadanya, yaitu Tawus, seorang tabi'in yang terkenal, sesungguhnya rintihan sakit juga dicatat oleh malaikat. Setelah mendengar nasihat itu, Imam Ahmad langsung diam, tidak merintih. Beliau takut jika merintih sakit, rintihannya tersebut akan dicatat oleh malaikat. Sahabat beriman, jika bentuk rintihan seperti ini saja dicatat oleh malaikat, apalagi ketergelinciran lisan yang lebih dari itu. Di antara ketergelinciran lisan, pertama, mencela makhluk yang tidak dapat berbuat apa-apa, misalnya dengan mengatakan, bencana ini bisa terjadi karena bulan ini adalah bulan Suro, atau mengatakan, sialan, gara-gara angin ini, kita gagal panen, atau dengan mengatakan pula, aduh, hujan lagi. Hujan lagi. Lidah ini begitu mudah mengucapkan perkataan seperti ini. Padahal makhluk yang kita cela tersebut tidak mampu berbuat apa-apa kecuali atas kehendak Allah. Mencaci waktu, angin, dan hujan, pada dasarnya telah mencaci, mengganggu dan menyakiti yang telah menciptakan dan mengatur mereka, yaitu Allah Ta'ala. Kedua, seringnya berdusta. Hal ini juga sering dilakukan oleh kita saat ini. Dalam muamalah saja seringkali seperti itu. Hanya ingin mendapat untung yang besar, seorang tukang bangunan rela berdusta. Harga semennya sebenarnya 35.000. Namun tukang tersebut mengatakan pada juragannya bahwa harganya 45.000. Begitu juga dalam mendidik anak, seringkali juga muncul perkataan dusta. Ketika seorang anak merengek, menangis terus-terusan. Untuk mendiamkannya, sang ibu spontan mengatakan, iya, nanti mama akan belikan coklat di warung. Sekarang jangan nangis lagi. Setelah anaknya diam, ibunya malah tidak memberikan dia apa-apa. Kelakuan ibu ini juga secara tidak langsung telah mengajarkan anaknya untuk berdusta. Jadi jangan salahkan anaknya. Jika dewasa nanti, anaknya malah yang sering membohongi orang tuanya. Sahabat beriman, bentuk pertama dan kedua ini sama-sama berkata dusta. Ingatlah bahwa perbuatan semacam ini termasuk ciri-ciri kemunafikan. Rasulullah bersabda, tanda orang munafik itu ada 3, jika berkata, dia dusta, jika berjanji, dia menyelisihinya, dan jika diberi amanat, dia berkhianat. Hadits riwayat
Bukhari dan Muslim. Inilah di antara dua bentuk ketergelinciran lisan dan masih banyak lagi bentuk yang lainnya. Maka dengan itu berfikirlah sebelum berucap. Rasulullah bersabda, sesungguhnya ada seorang hamba yang berbicara dengan suatu perkataan yang tidak dipikirkan bahayanya terlebih dahulu, sehingga membuatnya dilempar ke neraka dengan jarak yang lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Hadits riwayat Muslim. Oleh karena itu, hendaklah seseorang berfikir dulu sebelum berbicara. Siapa tahu karena lisannya, dia akan dilempar ke dalam neraka. Wallahu alam. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami Sahabat Beriman. Dan semoga apa yang kita usahakan menjadi penyebab kebaikan untuk seluruh umat muslim semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.